Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan tentang tema jangan tinggalkan sholat berjamaah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sholat adalah tiang agama. Tidak ada ibadah yang lebih penting setelah keimanan selain sholat. Salah satu bentuk keutamaan sholat adalah melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan yang sangat-sangatlah besar, baik dari segi pahala maupun dari segi pembangunan persatuan di antara kaum muslimin. Jadi tujuan kita berjamaah untuk membangun persatuan dan kesatuan antar umat muslim, sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'a rokiin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat, berarti dia tidak pernah membaca Al-Quran dan tak pernah mempelajari Al-Quran, sehingga mengatakan bahwa sholat tidak diajarkan di Al-Quran. Ternyata Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan laksanakan sholat dengan berjamaah di masjid. Jelas perintahnya, tegakkanlah sholat, maknanya lakukanlah sholat. Kemudian diperintah tunaikan zakat, diperintahkan rukuk berserta orang-orang yang rukuk. Maknanya kita diperintah sholat berjamaah di masjid. Al-Baqarah 43. Jadi kalau ada banyak video-video yang tersebar di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, mengatakan bahwa sholat tidak diajarkan di Al-Quran, maka adalah salah besar, karena berbicara tanpa ilmu akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah bahaya dan kerugian amat besar dalam kehidupan manusia. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, menunjukkan bahwa ibadah ini bukan hanya tentang hubungan pribadi kita dengan Allah, melainkan juga memiliki dimensi sosial dalam masyarakat. Sholat berjamaah mempererat ukhuwah, menciptakan rasa kebersamaan. Jadi apapun yang diberitakan Allah lewat Quran, apapun yang dicontohkan Nabi, semuanya akan ada manfaat buat kehidupan kita.
dan mendisiplinkan umat dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita itu senang berjamaah, otomatis kita akan menjadi disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Dan inilah keberhasilan, inilah kesuksesan. Saking pentingnya sholat berjamaah, Rasulullah SAW mengingatkan melalui sabdanya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sholat sendirian dapat 1, sholat berjamaah 27 derajat. 1 derajat 500.000 tahun perjalanan. Begitu jauh perjalanan, begitu jauh pahala yang didapat orang berjamaah dengan orang yang tidak berjamaah. Maka umur kita ini pendek sedikit, usahakan untuk senantiasa berjamaah. Sholat yang lebih dari 1 orang itu namanya berjamaah. 2 orang berjamaah, 3 orang berjamaah, lebih banyak lebih baik. Hadis ini menegaskan betapa besar keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Keutamaannya 20 derajat, 27 derajat. Ini tidak bisa kita abaikan karena Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang menjaga sholat berjamaah. Selain itu, sholat berjamaah di masjid juga menjadi bukti nyata ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bukti takwa kita itu kalau kita senang sholat berjamaah di masjid, itu bukti takwa kita. Kalau nggak mau ke masjid, ketakwaannya diragukan, keimanannya lemah. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, menjaga sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu ciri khas seorang muslim yang taat. Sholat berjamaah mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin, kebersamaan, dan agar membimbing kita pada kebaikan. Jadi sholat berjamaah itu kita dibimbing untuk cinta kepada kebaikan, sedangkan pergaulan yang buruk bisa menjerumuskan kita dalam keburukan. Jadi kalau kita itu bergaul dengan orang yang buruk, maka akan terpengaruh keburukan-keburukan itu. Kalau kita itu bergaul dengan orang yang baik, orang yang alim, orang yang takwa, maka kita akan menjadi orang yang baik pula. Pentingnya memilih teman dan lingkungan, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetapkanlah bersama orang-orang yang benar. Jadi kita ini dibimbing oleh Allah lewat Quran surat At-Taubah ayat 19. Kita ini diperintah untuk senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, orang-orang yang takwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah orang-orang yang takwa. Dekatilah orang-orang yang seperti itu, maka kamu akan selamat dunia, selamat akhirat. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berada di lingkungan orang-orang yang benar atau orang-orang soleh. Jadi surat At-Taubah ayat 119 ini Allah ngajarkan kepada kita supaya kita ini bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang benar atau orang soleh yang akan menuntun kita menuju ketakwaan. Sebab teman yang soleh akan memberikan nasihat yang baik, mengingatkan kita ketika lalai, dan mengajak kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu
taala. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk sepertinya pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin memberimu minyak atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan bau harum darinya. Jadi kalau kita ini berteman dengan orang yang bakul minyak wangi, ya minimal kita akan ikut dapat harum wanginya minyak. Sedangkan kalau kita berkumpul dengan pandai besi, mungkin membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh teman dalam kehidupan kita. Teman yang baik akan memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teman yang buruk bisa merugikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi teman yang baik menguntungkan dunia akhirat, teman yang buruk juga akan merugikan dunia dan akhirat kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, karena keburukan akan menjauhkan diri kita dari Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Berusahalah untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang akan mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari maksiat. Dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan dijauhkan dari keburukan. Oleh karena itu, mari kita jadikan pergaulan yang baik sebagaimana bagian dari kehidupan kita. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk memilih teman-teman yang soleh dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit renungan pembelajaran tentang kehidupan. Ingin sukses dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, memberikan motivasi kita untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di kampung kita, sehingga hidup kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.